Sebelumnya teman-teman, saya ucapkan selamat datang di channel Arazu Belajar. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan tentu saja bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan info terbarunya. Pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap pertama telah usai diumumkan pada tanggal 8 Oktober 2021. Namun teman-teman, di situ ada beberapa kejanggalan terkait seleksi kompetensi tahap pertama seperti yang dilansir dalam cpnn.com. 4 temuan kejanggalan seleksi P3K Guru 2021. Mungkin Anda ikut berdecak. Jakarta. Sejumlah guru honorer mengungkapkan beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan seleksi P3K Guru 2021 tahap pertama. Temuan didapatkan setelah mereka menyisir data pasca pengumuman kelulusan P3K Guru 2021 tahap pertama. Pertama, tenaga TU di sekolah lulus P3K tahap pertama. Nah, ini teman-teman, yang pertama di sini dijelaskan mengapa ada tenaga TU di sekolah lulus P3K tahap pertama. Ketua Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia atau PHK2I Jawa Timur, Eko Mardiono, mengatakan di Surabaya ada tenaga TU di sekolah negeri yang mengabdi lebih dari 10 tahun. Tenaga TU itu sebelumnya merupakan honorer K2 guru di sekolah swasta. Dengan bekal ijazah guru mapel tertentu, honorer K2 TU itu mencoba mendaftar di SMP negeri, ikut tes dan dinyatakan lulus P3K tahap pertama. Ini teman-teman, ternyata guru honorer itu menggunakan ijazah dari guru mapel tertentu, dan yang lebih membingungkan lagi ternyata dinyatakan lulus P3K tahap yang pertama. Kedua, pustakawan lulus P3K Guru 2021 tahap pertama. Ini teman-teman, kejadiannya ada teman kita yang pustakawan tetapi bisa mengikuti P3K dan dinyatakan lulus. Eko Mardiono juga menemukan ada seorang honorer K2 pustakawan yang mengabdi di salah satu SMK negeri. Pustakawan itu memiliki ijazah guru tata boga dan kemudian mencoba mendaftar meskipun yang bersangkutan tidak pernah mengajar. Pustakawan tersebut bisa ikut tes P3K dan dinyatakan lulus di sekolah induknya. Nah, ini teman-teman, ternyata teman kita itu berasal dari pustakawan menggunakan ijazah guru tata boga, kemudian mencoba mendaftar dan dinyatakan ikut tes, ternyata juga lulus teman-teman, dan di sekolah induknya. Atas dua temuannya itu, Eko mempertanyakan sistem Dapodik Kemendikbudristek. Dia menduga dua kasus tersebut disebabkan tidak adanya pembaruan Dapodik di Jawa Timur. Menurut Eko, ini disebabkan karena tidak ada pembaruan Dapodik di Jawa Timur. Ketiga, perangkat desa ikut tes P3K Guru 2021. Nah, ini ada perangkat desa yang bisa mengikuti tes seleksi guru 2021. Seorang tenaga honorer yang merupakan sumber cpnn.com menyebut ada seorang peserta seleksi yang ternyata sudah menjadi perangkat desa. Meski yang bersangkutan tidak lulus seleksi tahap pertama, tetapi yang bersangkutan masih bisa ikut tes tahap 2 dan 3. Jadi ini teman-teman, yang dipertanyakan oleh teman kita, kenapa perangkat desa bisa ikut tes P3K walaupun di sini dinyatakan tidak lulus pada tahap pertama, tapi nanti dikhawatirkan bisa mengikuti tes tahap 2 dan tahap 3. Kami heran kenapa perangkat desa bisa ikut tes, apalagi setelah dicek namanya sudah tidak ada di Dapodik. Jangan-jangan ini ada permainan, ungkap sumber yang minta namanya tidak disebutkan kepada cpnn.com Selasa
12 Oktober. Nah ini teman-teman, padahal namanya di sini disebutkan tidak terdapat di Dapodik, tapi mengapa ternyata bisa lulus untuk mendaftar di P3K. Keempat, guru honorer tidak tercatat di Dapodik lulus P3K 2021. Nah ini juga kasus yang luar biasa teman-teman, ternyata ada guru honorer tidak tercatat di Dapodik tapi lulus P3K. Sumber jpnn.com juga menyebut ada guru honorer yang sebenarnya mengajar di MTS dan 10 tahun tidak tercatat di Dapodik, bisa ikut tes tahap pertama di sekolah negeri dan dinyatakan lulus. Kasusnya teman-teman, teman kita itu mengajar di MTS tidak bisa masuk Dapodik tetapi bisa mengikuti tes tahap pertama dan lulus. Padahal ada guru honorer di sekolah induk yang sejatinya sudah mengajar lama dan lulus passing grade juga. Ketua Departemen Kominfo PB PGRI Wijaya mengungkapkan keprihatinannya terkait beberapa temuan tersebut. Saya kaget ada informasi tenaga kependidikan seperti tata usaha dan pustakawan bisa lolos seleksi administrasi, ikut tes dan lulus P3K guru tahap pertama, ujar Wijaya kepada jpnn.com Selasa 12 Oktober. Lulusnya peserta seleksi dari tenaga kependidikan tersebut, kata Wijaya, menimbulkan tanda tanya, terutama terkait konsistensi bahwa peserta seleksi P3K guru 2021 mengacu pada Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, yakni pasal 4 ayat 1 bab 2 tentang persyaratan peserta. Belum lagi berbedanya tupoksi tenaga kependidikan mengacu pasal 39 ayat 1 bab 11 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, sehingga kelulusan mereka menimbulkan persoalan baru terkait validitas data yang diambil bersumber dari Dapodik, ucap Wijaya. Dia juga menyoroti adanya peserta seleksi P3K guru 2021 tahap pertama yang sudah tidak aktif mengajar. Nah ini teman-teman, berpindah tempat tugas mengajar masih mengikuti seleksi di sekolah yang dulu menjadi induk atau tempat mengajarnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait periode penarikan data Dapodik serta validitas datanya. Ini juga ada teman-teman, ternyata ada peserta seleksi P3K guru tahap pertama ini padahal sudah tidak aktif mengajar, kemudian berpindah tempat tugas mengajar tapi masih bisa mengikuti seleksi di sekolah yang dulunya menjadi induk atau tempat mengajarnya. Nah itu tadi teman-teman beberapa kejanggalan yang ada pada tes kompetensi tahap pertama. Demikian video hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.